Halo semua, halo Kak Jelang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat sore. Saya Agus Adi. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang State, Corporation, and Agencies in International Political Economy. Jadi kita mulai dari yang pertama, yaitu State atau negara, yang dimana negara sudah sejak lama menjadi aktor atau pemain utama dalam international political economy dan memainkan peran yang cukup penting di dalamnya. Jadi negara menurut teori realisme itu sendiri merupakan aktor yang berdaulat yang dimana memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur dan menjalankan aktivitas ekonomi, menjaga kestabilan ekonomi, memperjuangkan kepentingan nasional dan rakyatnya di kancah internasional, serta melakukan diplomasi. Negara memiliki peran yang cukup vital dalam menghubungkan kegiatan politik dengan ekonomi melalui kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan. Contoh yang bisa saya berikan adalah perang dagang antara China dengan Amerika Serikat, yang dimana kedua posisi negara tersebut sudah sangat strategis dalam dunia ekonomi saat ini. Maka dari itu, negara seperti Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan tarif untuk berbagai negara, lalu juga China dengan kekuatan ekonomi global selatannya yang dipimpin melalui BRICS. Jadi dapat kita simpulkan negara itu tidak hanya sebagai pengatur tetapi juga sebagai aktor strategis yang dapat menjalankan kegiatan dan membuat kebijakan ekonomi untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui diplomasi dan politik. Lalu kita lanjut yang kedua, yaitu korporasi. Korporasi yang dimaksud di sini adalah perusahaan multinasional lintas batas negara, yang dimana peran dari MNC ini cukup penting dalam international political economy karena mereka punya pengaruh dalam mempengaruhi arus investasi, pertumbuhan ekonomi, dan juga kebijakan ekonomi di berbagai belahan dunia. Oke, jadi perusahaan multinasional seperti apa itu? Contohnya yang bisa saya berikan adalah Apple, Amazon, Toyota, dan perusahaan besar lainnya yang sudah berada di berbagai negara. Jadi mereka ini sering dianggap memiliki power atau kekuasaan yang lebih besar dibandingkan negara-negara kecil atau negara-negara berkembang. Maka dari itu peran dari MNC ini cukup besar dan cukup vital dalam international political economy. Selain itu, mereka ini MNC ini memberikan banyak manfaat bagi negara yang diinvestasikan. Seperti contohnya ada pertukaran informasi, pertumbuhan ekonomi, pertukaran teknologi, dan juga tentunya yang paling penting adalah inovasi yang mereka berikan. Lalu di sisi lain tidak luput juga MNC ini dari kritik. Banyak kritik yang menganggap kalau mereka ini menghindari pajak yang pertama. Terus ada eksploitasi upah tenaga kerja. Lalu ada ketimpangan ekonomi secara global. Tapi di sisi lain dalam international political economy, MNC ini juga punya peran vital yang seperti yang saya sebutkan tadi. Dan juga MNC juga saling berketerkaitan dan ketergantungan dan saling mempengaruhi dengan negara, sehingga menyebabkan terjadinya saling tarik-menarik dalam negosiasi untuk mencapai kepentingannya masing-masing. Lalu yang ketiga ada aktor agencies. Agencies yang dimaksud di sini adalah lembaga atau organisasi internasional, yang dimana seperti WTO, IMF, World Bank, yang dimana mereka ini memberikan atau membuat peraturan dan mekanisme untuk kerjasama antara negara dengan negara, negara dengan perusahaan multinasional dalam menjaga kestabilan ekonomi dunia. Oke, jadi yang seperti saya sebutkan tadi, WTO itu berperan dan berfokus pada perdagangan internasional, di mana mereka membuat peraturan tentang perdagangan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Lalu ada IMF, International Monetary Fund, di mana mereka ini berfungsi sebagai seperti penjaga kestabilan ekonomi. Lalu ada World Bank yang berfungsi sebagai support finansial kepada
negara-negara kecil atau negara-negara yang membutuhkan investasi atau dukungan secara finansial. Tapi di balik sisi baik dari agencies ini, mereka juga sering mendapat kritikan karena dianggap lebih banyak menguntungkan untuk negara-negara maju atau negara-negara besar dibandingkan negara-negara yang sedang berkembang atau negara-negara kecil. Jadi peran dari agencies ini adalah sebagai pengawas dalam perekonomian dunia. Selain jadi pengawas perekonomian dunia, mereka juga membuat aturan, membuat mekanisme kerjasama antar negara, antar perusahaan, baik itu perusahaan dengan negara dan negara dengan negara. Jadi dapat kita simpulkan dari penjelasan saya tadi, kalau ketiga aktor-aktor yang saya jelaskan tadi itu saling berkaitan, saling bergantung, dan saling mempengaruhi satu sama lain, dan memiliki perannya masing-masing, seperti negara yang membuat kebijakan ekonomi untuk mengawasi investasi dari perusahaan multinasional. Lalu perusahaan multinasional itu memiliki peran sebagai pembuat inovasi yang seperti kita gunakan sehari-hari, contohnya seperti handphone. Contoh yang bisa saya berikan itu adalah seperti Apple, yang dimana setiap tahunnya mereka membuat produk baru dengan inovasi-inovasi yang baru juga di dalamnya. Lalu ada agencies, yang dimana agencies ini bertugas sebagai pengawas, membuat aturan dan mekanisme kerjasama antara berbagai pihak. Oke, jadi segitu saja dari kesimpulannya dan penjelasan tentang aktor-aktor dalam international political economy. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang tren-tren di masa depan yang akan muncul atau yang sudah muncul. Contohnya bisa saya berikan itu adalah peningkatan dari globalisasi, yang dimana bisa kita lihat adanya kemajuan teknologi, perkembangan pesat dari pertukaran informasi, lalu adanya juga pertukaran informasi dan teknologi tersebut kita dapat menjangkau hal-hal yang jauh dari jangkauan kita sendiri. Maka dari itu globalisasi merupakan tren dalam international political economy saat ini. Lalu juga ada bangkitnya atau munculnya mata uang digital, yang dimana mata uang digital itu sendiri sudah ada dan juga sudah bisa digunakan sebagai alat transaksi. Contohnya seperti Bitcoin yang sudah bisa digunakan dalam bertransaksi di negara-negara maju. Lalu ada tren yang selanjutnya, ada kalau tidak salah itu peralihan pembangunan keberlanjutan, yang dimana isu-isu iklim di dunia saat ini mendorong negara, perusahaan multinasional, dan lembaga-lembaga nasional internasional itu menuju ke arah green economy untuk mencegah terjadinya atau mengurangi terjadinya isu-isu iklim di dunia saat ini. Baik, dari penjelasan saya sekian dan terima kasih. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan mohon maaf juga penjelasan saya sedikit terbata-bata. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, dan see you next time, see you in the next video. Thank you, bye bye.